pasti sudah ingin cepat-cepat dengar Ustadz melanjutkan ceramah, tapi kami dari KMI, Komunitas Muslim Indonesia Nagoya, punya satu program, yaitu program beasiswa. Dan dalam waktu yang singkat ini, insya Allah saya akan menyampaikan sedikit mengenai program beasiswa KMI Nagoya dan bagaimana nanti ke depannya mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa berpartisipasi di sini. Pertama, latar belakangnya mungkin ini singkat saja ya. Itu kita tahu banyak siswa SD, SMP, SMA di Indonesia yang berprestasi secara akademik tapi kurang mampu gitu, berasal dari keluarga yang kurang mampu. Sementara sekarang orang tua banyak yang ingin anaknya sekolah tinggi. Kesadaran orang tua semakin bagus terkait dengan pendidikan. Kemudian juga ada kelompok pelajar masyarakat Indonesia juga di luar negeri, khususnya di Nagoya ini yang juga jumlahnya makin banyak dan juga mungkin punya kelebihan rezeki yang bisa disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, dan mudah-mudahan bisa berkontribusi di KMI Nagoya melalui program beasiswa ini. Tujuannya ya tentu saja untuk membantu siswa-siswa anak-anak Indonesia, baik itu SD, SMP, SMA yang berasal dari keluarga kurang mampu untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Jadi KMI dalam hal ini, KMI Nagoya memfasilitasi Bapak Ibu sekalian ingin membantu anak-anak kita, adik-adik kita di Indonesia untuk bisa mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Sedikit mengenai pengajuan beasiswa, bagaimana kalau ada Bapak Ibu sekalian yang berasal dari kampung atau di mana kenal ada siswa-siswi kita yang berprestasi tapi berasal dari keluarga kurang mampu, ini ada beberapa syarat untuk bisa mengajukan beasiswa. Ada koordinator ya yang dari sini, pengampunya siapa, nanti untuk memfasilitasi. Tentu anak-anak di sana nggak tahu bagaimana cara berhubungan dengan KMI Nagoya. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang bisa menjadi penyambung untuk menyambungkan antara siswa-siswi tersebut dengan KMI Nagoya. Kemudian juga nanti mengisi aplikasi form, nanti kami kasih tahu di mana nanti ada, dan ada lampiran fotokopi raport kakak, keluarga dan lain-lain sebagainya. Kemudian nanti dari mana kami mendapatkan dananya untuk disalurkan? Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin berpartisipasi dalam beasiswa KMI Nagoya ini, silakan untuk bisa menyalurkan dananya ke rekening Japan Post Bank. Nomor rekening tertera di sini, tapi nanti mungkin nanti saya beritahu juga ada di website, bisa dibuka lebih jelas di sana, atau diberikan secara langsung kepada pengurus KMI Nagoya untuk di akunnya. Ibunya, wanitanya ada Mbak Anissa, untuk di akunnya atau bapak-bapaknya bisa ke saya atau ke Mas Bowo, Ketua KMI Nagoya. Nah, ini pendistribusian beasiswa. SD itu 500.000, SMP 600.000, dan SMU 750.000. Mungkin dari segi jumlah tidak, ya saya kurang tahu ya seperti apa, tapi mudah-mudahan itu bisa sedikit kita memberikan bantuan kepada adik-adik kita yang ingin sekolah tapi ya agak kurangan dalam segi pendanaan. Follow up beasiswa, mudah-mudahan mulai periode ini kami akan coba buat follow up prestasi penerima beasiswa. Kita berharap semoga yang sudah terima beasiswa ini tidak menurun prestasi akademiknya tapi bisa semakin meningkat. Kemudian ini rekap pendanaan pencairan beasiswa periode yang lalu. Di SD ada 25 anak, ditambah 5 SMP, sekian ya, bisa dilihat di sini. Jadi sudah ada banyak siswa-siswi Indonesia di Indonesia, anak-anak kita di Indonesia yang sudah kita bantu melalui program beasiswa KMI Nagoya. Kemudian ini beberapa dokumentasi penerima beasiswa tahun sebelumnya. Jadi kita langsung melalui pengampu tadi, koordinator di sini, kemudian disalurkan ke Indonesia dan nanti disalurkan langsung ke anak-anaknya. Jadi
jangan khawatir tidak sampai atau seperti apa. Insya Allah kita akan ada evaluasinya. Ini websitenya memang terlalu kecil barangkali, kminagoya.org. Silakan untuk lebih jauhnya bisa dilihat tadi, misalkan nomor rekening berapa tadi tidak sempat dicatat, bisa dibuka langsung kminagoya.org. Nanti di sana ada program beasiswa KMI Nagoya 2014-2015. Di sana dijelaskan prosedurnya seperti apa. Laporan tahun lalu juga ada di sini. Jadi silakan Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi bisa membuka langsung di website ini untuk tadi pengajuan beasiswa seperti apa, kemudian pencairannya nanti seperti apa, dan lain-lain sebagainya bisa dilihat langsung di website tersebut. Kemudian juga kami ada kotak ini sudah beredar. Oh belum. Ini kami ada sedikit tadi kan bisa disalurkan langsung, barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang ingin membantu langsung, karena kami akan segera mulai pencairan nanti bulan Juni, mungkin tahun ajaran baru ya di Indonesia, dan barangkali ada banyak siswa-siswi kita anak-anak kita di Indonesia yang berasal dari keluarga kurang mampu yang sangat membutuhkan biasanya di tahun ajaran itu untuk pembiayaan uang tahun ajaran baru. Nanti kami adakan, silahkan bagi Bapak Ibu yang berkenan dipersilakan. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari KMI Nagoya tentang beasiswa. Kemudian untuk selanjutnya langsung ke acara inti sesi 2. Pak Ustadz pasti akan menyampaikan beberapa poin-poin tausiahnya. Untuk kemudian setelah itu kita lanjutkan sesi tanya jawab. Jadi Pak Ustadz, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita mulai lagi di tengah-tengah makanan masih belum tertelan dengan ada beberapa yang masih asik dengan makanannya. Saya kasih shortcutnya dulu. Bagaimana mempertahankan iman di Jepang ini. Saya alhamdulillah ada juga bekas mahasiswa saya di UGM yang di sini ternyata dan sudah punya anak di sini juga. Dan, saya merasa bangga dan alhamdulillah beberapa negara yang saya kunjungi ada saja bekas mahasiswa saya dan lebih sukses daripada dosennya, berarti yang hebat dosennya bisa menjadi sukses. Bisa sekalian, sebelum jauh pakai ini, enggak, efeknya rusak itu kayaknya. Pakai kontrol panel aja, pakai kontrol panel, bawah kiri, pojok kiri, diklik aja di program itu ya, itu kontrol panel aja ya, pakai kontrol panel, experience print, itu udah klik ya, terus connect to projector, connect to projector, tapi harusnya tadi tinggal nyolokin apa dari ya itu betul ya. Ya, tinggal di Oke, nggak usah pakai tinja. 5 hal yang harus Anda catat dan ingat-ingat. Yang tadi semuanya dilupakan nggak apa-apa. Tapi yang penting 5 hal ini agar Anda menjadi muslim yang tangguh, yang
Istiqomah, tahu istiqomah? Apa istiqomah? Istri 3 dikontrakin rumah. Istiqomah, orang yang teguh pendirian, kekeh. 5 hal itu. Oke, semuanya lihat saya. Tangannya diangkat ke atas, yuk. Tangan diangkat ke atas, yuk. Tangan kanan diangkat ke atas, yuk. Semuanya lihat saya, semuanya lihat saya, lihat saya. Ikuti perintah saya, ikuti perintah saya. Yuk, gerakkan, gerakkan. Lebih kencang lagi, lebih kencang. Ini saya ajari tari sufi. Anda nanti akan tahu external power, seolah-olah Tuhan yang gerakkan. Anda tidak sadar bahwa itu gerakan dari luar diri Anda. Semakin kencang, semakin nggak sadar, seolah kalau Anda di Mesir, di Turki, di Yordan ada tari sufi, sehingga orang tidak sadar, kayak orang mabuk, kayak Reok Ponorogo, orang kayak itu. Lebih kencang lagi, lebih kencang lagi, lebih kencang lagi. Semuanya ikuti perintah saya, ikuti perintah saya. Lebih kencang lagi, lebih kencang. Pegang dagu, 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 mbak, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, ibu, pegang dagu, mbak, nggak lihat saya soalnya, lihat saya nggak lihat saya, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, pegang dagu, dagunya mana dagu, dagu, pegang dagu, pegang dagu, ayo semuanya, pegang dagu, Poin pertama yang harus Anda buat, karena orang itu punya asas keterpengaruhan. Anda lihat, satu orang saja, satu orang aja pengaruhnya kepada 99%. Sampai saya hitung tadi 11 kali dagu baru turun dagunya. Dagunya di atas apa di bawah? Jadi orang itu punya asas keterpengaruhan. Karena itu, maka orang harus menciptakan pengaruh yang positif. Di dalam agama namanya bi'ah hasanah. Kenapa sejak tadi